Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Yusuf. Saya dari Prodi HKI semester 4, NIM 23070017. Di sini saya akan ingin memenuhi tugas video saya, yaitu hukum acara pidana. Penjelasan yang lebih panjang tentang hukum acara pidana, yaitu hukum acara pidana adalah suatu sistem hukum yang mengatur tentang proses penanganan kasus pidana melalui penyelidikan atau penuntutan atau persidangan hingga putusan pengadilan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam memproses penanganan kasus pidana. Dengan demikian, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam proses penanganan kasus pidana. Proses penanganan kasus pidana dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau lembaga lain yang berwenang. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian akan mengumpulkan informasi dalam bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu kasus pidana telah terjadi. Setelah itu, proses penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Selanjutnya, proses penuntutan dilakukan oleh jaksa yang bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Jaksa akan mempelajari bukti-bukti yang ada dan menentukan apakah terdakwa harus diadili atau tidak. Hak-hak tersangka dan terdakwa. Tersangka dalam terdakwa memiliki hak-hak yang harus dihormati dalam proses hukum. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk mengetahui tuduhan yang digunakan, dan hak untuk membela diri. Pentingnya hak-hak tersangka dan terdakwa adalah untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Proses persidangan di pengadilan adalah tahap akhir dalam proses penanganan kasus pidana. Dalam proses persidangan, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan keterangan yang diajukan. Proses persidangan harus dilakukan dengan adil dan transparan, serta harus dipimpin oleh hakim yang Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari proses persidangan. Putusan pengadilan dapat berupa putusan bebas, putusan bersalah, ataupun putusan lain yang ditentukan oleh hukum. Putusan pengadilan harus berdasarkan pada hukum dan bukti yang ada, serta harus adil dan profesional. Contoh kasus: sebagai contoh yang kita dapat melihat kasus pidana yang melibatkan seorang terdakwa yang dituduh melakukan pencurian. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian dan akan mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Setelah itu, proses penyelidikan akan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang diperlukan. Jika jaksa memutuskan untuk menuntut terdakwa, maka proses persidangan akan dilakukan di pengadilan. Dalam proses persidangan, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan keterangan yang diajukan. Pentingnya memahami hukum acara pidana. Memahami hukum acara pidana sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dengan memahami hukum acara pidana, kita dapat mengetahui hak-hak tersangka dan terdakwa, serta proses penanganan kasus pidana yang harus
dilalui. Selain itu, memahami hukum acara pidana juga dapat membantu kita dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, hukum acara pidana adalah suatu sistem hukum yang mengatur tentang proses penanganan kasus pidana. Proses penanganan kasus pidana melibatkan beberapa tahap melalui dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Pentingnya memahami hukum acara pidana adalah untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memahami hukum acara pidana, kita dapat mengetahui hak-hak tersangka dan terdakwa, serta proses penanganan kasus pidana yang harus dilalui. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai di sini video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.